Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, dan bapak-bapak yang saya hormati, beserta pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita meneruskan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang dosa besar yang ketiga, yaitu sihir. Di mana pada pertemuan lalu sudah dibahas tentang hukumnya sihir itu menimbulkan kekafiran berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 102. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum atau hukuman orang melakukan sihir yang sihirnya itu menimbulkan kekafiran atau mendekati kekafiran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 15 sebelah kiri. Wa haddu sahiri, dan adapun hadnya orang tukang sihir atau hukuman tukang sihir, al-qatlu, yaitu dibunuh. Li'annahu, karena sungguhnya tukang sihir, yakni as-sahir, kafarah, kafir. Siapa sahir? Billahi, pada Allah. Au mudari'ul kufri, atau mendekati pada kekafiran. Qala, bersabda an-nabi, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu, menjauhilah kalian semua, as-sab'ah, pada 7, al-mubiqati, yang mencelakakan. Fadzakar, maka menyebut siapa Nabi minha, dari sab'il mubiqat, as-sihrah, pada sihir. Wal mubiqatu, dan adapun arti daripada mubiqat, al-muhlikatu, itu mencelakakan. Falyattaqi, maka hendaknya bertakwa, al-abdu, siapa hamba, rabbahu, pada Tuhannya hamba. Walayat hulan, tidak boleh masuk, walayat huluh, dan tidak masuk siapa hamba, fima, dalam sesuatu, yahsuruh, yang rugi siapa hamba, bihi, dengan suatu, ad-dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Wajah, dan datang anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya Nabi, qala, bersabda siapa Nabi, haddu sa'irih, adapun hukuman orang yang tukang sihir, darbuhu, iku dipenggalnya sahir, bisayfi, dengan pedang. Rawahu Tirmidzi. Wasahih, adapun yang sahih, annahu, sungguhnya haddu sahiri darbuhu bisayfi, min kalami Jundubin, yaitu sabda keperkataan sahabat Jundub bin Junad bin Jundub. Wa an bijalatabni abadatin, dan dari sahabat Bijalah bin Abadah, annahu, sungguhnya Bijalah, qala, berkata sebijalah, atana, datangna kepada kita, kitabun, apa kitabu Umarin radhiyallahu anhu, apa surat Umar bin Khattab, qabla mautihi, sebelum wafatnya Umar bin Khattab, bisanatin, dengan setahun. Apa maksudnya?
aniktulu, hendaknya membunuh kalian semua kulla sahirin, pada setiap tukang sihir laki-laki, wasahiratin, dan tukang sihir perempuan. An Wahabin, dan dari sahabat Wahab bin Mambah, dari Wahab bin Mambah, qala berkata siapa Wahab bin Mambah, qara'tu, baca ingsun, fi ba'dil kutubi, dalam sebagian kitab, yaqulu, bersabda Allah, siapa Allah Azza wa Jalla. Apa sabdanya? La ilaha illa ana, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa ana, kecuali aku. Kemudian ditambah dengan sabda tadi, laisa, tidak ada, minni, dariku, man, siapa orang, sahara, yang melakukan sihir, siapa orang, wala, man, dan bukan orang, sahara, yang diberikan, yang disihirkan untuk lahu, untuk orang, walaman, dan orang takahana, yang jadi dukun, siapa orang, walaman, orang takahana, yang didukunkan apa lahu, untuk orang, walaman, dan orang tatayyarah, yang nganggap sial, siapa orang, walaman, dan orang tatayyar lahu, yang dijadikan anggap sial, siapa orang. Nah, di sini katanya wahaddu sahiri, adapun hukumannya tukang sihir itu al-qatluh, adalah dihukum mati. Kenapa? Li'annahu kafara billahi au mudhari'ul kufri. Karena tukang sihir itu banyak bacaan-bacaannya, mantra-mantranya itu minta pada selain Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain, terutama dia memberikan sesajen-sesajen atau minta kepada setan. Maka dia kafir. Karena menjadi kafir maka hukumannya hukum mati. Au mudhari'ul kufri, atau dia bacaan-bacaan itu yang mendekati kekafiran, mendekati kesyirikan. Bacaan-bacaannya dia nggak paham, dengan menggunakan bahasa Suryani dia tidak paham, tapi kenyataannya bacaan-bacaannya dia menimbulkan mendekati kekafiran. Atau melakukan ritual-ritual, memberikan sesajen kepada penjaga laut. Nah, itu kan berarti kan berkorban pada selain Allah. Atau memberikan sajian kepada penjaga pohon besar yang angker misalnya. Itu kan menjadi, atau kadang lebih ngerikan, kadang-kadang kalau nonton film itu ada dukun, ya, yang mengorbankan anak kecil, ya, wah itu mengerikan itu. Maka katanya itu hukuman tukang sihir itu harus dihukum mati. Kenapa? Karena dia itu bisa jadi dia itu melakukan ritual-ritual yang isinya mengandung kekafiran. Kalau tidak, paling dekat mendekati kekafiran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa katanya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam istadibu sab'al mubiqati fadakra minha as-sahar sihrah wal miqatul muhlikatu. Maka katanya apa dasarnya? Karena Nabi menyatakan jauhilah 7 yang mencelakakan. Mubiqat artinya mencelakakan. Kalau mencelakakan apa berarti? Itu dosa besar. Kalau dosa besar yang tadi itu diperkuat dengan perilaku-perilaku menimbulkan kekafiran, atau ternyata itu sihirnya bisa membunuh orang. Jadi dia mempunyai sihir, punya santet, yang santet bikin orang mati, dibikin perutnya kembung, mati. Kan begitu. Ada orang yang dibikin sakit-sakitan, secara zahir dia kayak kena penyakit paru-paru, mati. Ada orang itu mati seketika kena sihir itu. Nah, berarti dia itu hukumannya kenapa? Qatlun nafsi, membunuh orang dengan sihirnya itu. Nah, maka di negara-negara Islam
Di Arab Saudi kalau udah tukang sihir itu disidang. Kemudian dibuktikan kalau ternyata sihirnya itu bacaan itu mengandung kekafiran, itu dihukum mati. Atau ternyata sihirnya dapat membunuh orang, itu juga dihukum mati. Itu. Kemudian apa? Falyattaqil 'abdu rabbahu wa la yadkhulu fi ma ya'salu bihi dunya wal akhirah. Maka hendaknya seorang hamba, orang yang beriman, orang yang bertakwa, hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sesuatu yang membuat dirinya rugi dunia dan akhirat. Dia menjadi tukang sihir di dunia rugi. Ruginya apa? Dia dijauhi oleh orang. Karena hidupnya itu adalah hidup dengan kebencian. Hidupnya itu adalah dengki. Hidupnya menyakiti orang. Coba dibalik, kalau dia yang kena santet bagaimana? Gimana kalau istrinya yang kena santet? Bagaimana kalau anaknya yang kena santet? Coba bayangkan. Hidupnya itu menderita di dunia, dijauhi orang. Lebih-lebih di akhirat. Maka dia itu apa? Akan celaka, dia akan masuk neraka. Kemudian wajah Nabi sallallahu annahu qala haddu sahri darbuhu bisayfi wa sahanahu min qawli Jundub. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, tapi ini menurut ulama bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan sahabat Jundub bin Jundub, sahabat Jundub. Apa katanya? Haddu sahri darbuhu bisayfi. Had, hukuman tukang sihir itu dipenggal kepalanya dengan pedang. Itu kalau negara yang melaksanakan hukum Islam. Yang melaksanakan siapa? Negara. Kapan? Setelah bisa dibuktikan di pengadilan bahwa dia itu melakukan sihir, dan sihirnya yang pertama isinya menimbulkan kekafiran, atau sihirnya itu dapat membunuh orang lain. Tapi ini kata Imam Az-Zahabi, ini bukan hadis yang datangnya Rasulullah, tapi ini perkataan Jundub, ya, sahabat Jundub. Ini dikutip dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa an Bijala tabni Abadah annahu qala atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qala, katanya atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanatin anik tulu kulla sahirin wa sahiratin. Katanya sahabat Bijala, datang kepada kami surat dari Umar bin Khattab yang waktu itu 1 tahun sebelum Umar bin Khattab meninggal. Apa isinya? Anik tulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuhlah tukang sihir laki-laki dan setiap tukang sihir perempuan. Jadi Umar bin Khattab itu memberikan keputusan ketika dia menjadi khalifah bahwa tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan itu dihukum mati. Ini yang dibuat dasar oleh siapa? Imam Az-Zahabi. Nah, ditambah lagi wa an Wahab bin Mambah qala qara'tu fi ba'dil kutubi yaqulu Allah azza wa jal la ilaha illa ana laisa minni man sahara wala man sahara lahu wala man takahhana wala man takahhana lahu wala man tatayyara wala man tayyara lahu. Katanya, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Ini kata Allah. Dan kemudian dilanjutkan dengan sabda Nabi, bukan golonganku, kata Nabi Muhammad, orang yang menyihir orang lain. Jadi tukang sihir itu bukan golongan Nabi Muhammad. Bukan golongan Nabi Muhammad, apa berarti? Dia berarti bukan umat Islam. Dan juga bukan golonganku orang yang minta orang lain untuk mensihirkan orang lain. Artinya dia itu minta tolong kepada tukang sihir untuk menyihir orang lain, atau bayar orang untuk nyantet orang lain. Itu bukan golongan Nabi Muhammad.
Dan juga bukan golongan Nabi Muhammad, takahana, perdukunan yang suka meramal. Oh, ini kantor jadi begini. Itu bukan. Atau orang minta diramalkan, datang ke dukun supaya diramal. Kira-kira nanti ini rezeki istrinya cantik atau jelek. Wah, itu namanya takahana lahu. Nah, umpamanya nanti nanti bagaimana ramalannya? Apakah nanti itu istrinya itu di Kotornon atau di mana? Nah, itu namanya takahana lahu, minta diramalkan. Nah, yang ramal itu namanya takahan. Nah, itu enggak boleh. Itu bukan golongan Nabi. Kemudian Nabi yang berikutnya apa katanya? Walaman tatayyarah. Dan bukan golongan Nabi Muhammad orang tatayyur. Tatayyur apa tatayyur? Itu merasa sial. Sial saya ini. Jadi pikirannya tuh sial. Waduh, sial ini. Nanti siang ini pasti ini celaka ini. Kenapa? Karena ada burung lewat. Burung banyak di sini. Sial terus itu kan. Nah, itu bukan. Al-tatayyara lahu, minta diramalkan. Gimana ramalan saya masa depan ini? Minta ramalan jelek. Itu juga sama bukan golongan Nabi Muhammad. Wan Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Ali, qala bersabda siapa Rasulullah sallam, salah satu adapun tiga, la yadkhuluna, tidak masuk siapa tiga golongan, al jannatah, ke dalam surga. Siapanya? Mudminu khamrin, orang yang candu khamr, orang yang mutmin itu pecandu homer, waqati'u rahimin, dan orang yang memutuskan hubungan persaudaraan, wa musaddiqun, dan membenarkan bisihri, dengan sihir. Rawahu, meriwayatkan pada hadis al-Imam Ahmad fi musnadih, dan sanad Imam Muslim Ahmad. Ini hadis yang datangnya dari Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib dia katanya mendengarkan Rasulullah bersabda, salah satu la yadkhulunal jannatah, tiga golongan tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga. Siapa yang pertama? Mudminu khamrin, pemabuk. Mabuk khamr terus mutmin, enggak bisa dengan khamr. Nauzubillah summa nauzubillah. Atau pecandu narkoba, sama, mudminu khamrin. Itu tidak akan masuk surga. Apalagi penjualnya, apalagi produsennya, lebih parah lagi. Itu tidak akan pernah masuk surga. Yang kedua apa? Qati'ur rahimin, memutuskan hubungan silaturahim. Suka bertengkar dengan saudaranya, saling nggak nyapa. Ada nggak kayak itu? Dia kadang-kadang rebutan warisan, tidak saling nyapa. Dia tidak akan masuk surga. Wow. Rebutan tunangan. Wah, itu sampai tidak saling nyapa. Tapi yang paling banyak rebutan harta, tidak saling nyapa. Itu katanya tidak akan masuk surga. Yang terakhir membenarkan sihir. Artinya melakukan sihir atau nyuruh orang lain untuk menyihir orang lain. Ini kata Rasulullah, hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan juga diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Itu yang terjadi tiga itu. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, arruqa, adapun ruqyah, yakni mantra-mantra penyembuhan, watamaimu, dan ajimat, tamaim, wattiwalatu, dan mahabbah, syirkun, itu syirik. Apa tamaim? Katanya jam'u tamimah. Tamaim itu adalah jamaknya tamimah, wa hiya hurasatun wa huruzun,
Wahia adapun tamimah huruzatun adalah kalung manik-manik. Jadi kalung itu wahuruzun dan juga kalung semuanya. Yu'allikuha yang menggantungkan kepada huruzat dan huruz. Al-juhalu siapa orang-orang yang bodoh ala anfusihim pada dirinya juhal. Wa auladin anak-anak juhal wa tawabihim dan binatang ternaknya juhal yasumuna sama-sama menduga siapa juhal annaha sungguhnya tamimah tarudduh dapat menolak al-ainah pada ain, yakni orang yang celaka atau sakit disebabkan pandangan mata yang iri. Wahada adapun tamaim min fi'il jahiliyati dari perbuatan jahiliyah. Waman adapun orang i'taqada yang meyakini siapa orang zalika bahwa tamimah dapat menyelamatkan faqad asrakah maka betul-betul menyekutukan siapa orang kepada Allah. Wa tiwalatu apa tiwalah itu bikasitai ubat huroi dengan dibaca kasrataknya tiwa wahtil wawi wa fathil ra'i wa fathil wawi wa tiwalati nau'us sihri itu bentuk daripada sihir. Apa isinya? Wah adapun sihirnya tiwalah tahbibul mar'ati membikin cintanya perempuan ila zaujiha pada suaminya. Mahabbalah gitu ya. Wa ja'lu dzalika minasyirki dan menjadikan semua itu dari syirik li'tiqadil juhali karena keyakinan orang-orang yang bodoh anna dzalika bahwa semua itu yu'assiru dapat mempengaruhi dengan sendirinya bihilafi ma beda dengan seorang qadarah yang menetapkan Allah siapa Allah. Qala berkata atau Imam Atha'i rahimallah wa amma idza kanat apabila ada apa ruqyah yakni bacaan yang dapat menyembuhkan bil Quran dengan Quran au bi asma'illahi ta'ala atau dengan nama-nama Allah fahiya mubahatun fahiya maka adapun ruqyah mubahatun itu boleh dan Nabi SAW kan ada siapa Nabi ya ruqyah ya ruqyah yarqa meruqyah siapa Nabi Al-Hasan pada Sayyidina Hasan wal Husain dan Husain radhiyallahu anhuma. Fayaqulu maka membaca Nabi u'idukuma bi kalimatillahi tamat min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lama. U'idukuma aku mohon lindung kepada aku berdua bi kalimatillahi dengan kalimat Allah at-tamat yang sempurna min kulli syaitanin dari setiap syaitan wa hamatin dan hama wa min kulli aini dan setiap mata lamatin yang membahayakan wabillah dan kepada Allah al-musta'anu adapun minta pertolong wa alaihi dan kepada Allah at-takallanu yaitu bersandar berserah diri. Katanya apa katanya dari siapa tadi? Sahabat siapa tadi? Jadi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah dia bersabda apa katanya ar-ruqa wat tamaim wat tiwalatu syirkun. Ruqyah bacaan-bacaan mantra-mantra itu yang isinya bacaannya itu bacaan-bacaan yang mengandung kesyirikan minta kepada selain Allah atau memberikan sajian-sajian kepada selain Allah maka hukumnya syirik. Tapi kalau ruqyah itu itu syirik. Kemudian yang kedua, kalau dia meyakini bahwa ruqyahnya sendiri itu yang dapat menyembuhkan bukan Allah. Kalau dia baca bacaan ini kamu bikin sehat. Dia meyakini bacaannya itu yang menyembuhkan bukan Allah. Itu juga menimbulkan syirik katanya.
Akan tetapi kalau ruqyahnya itu adalah yang pertama Al-Quran. Al-Quran. Umpamanya seperti yang diriwayatkan hadis. Lalu dia ruqyah dengan bacaan Al-Quran, baca Fatihah. Ada temannya sakit, dia bacain Fatihah lalu ditiupkan ke air dan minta kepada Allah supaya disembuhkan. Dan yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Itu boleh. Mubahun katanya. Atau dia ruqyahnya dengan apa? Dengan nama-nama Allah. Ya, dengan Asmaul Husna. Lalu setelah itu ditiupkan atau ditiupkan pada orangnya, tapi dia meyakini yang menyembuhkan itu adalah Allah. Itu hanya perantara dengan baca nama-nama Allah. Itu juga boleh. Atau baca doa yang maksurat dari Nabi Muhammad. Jadi doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad seperti a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu apa? Maksurat. Itu boleh. Tapi dengan meyakini bahwa yang menyembuhkan hanya Allah. Atau menyatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan dia meyakini yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi sembuh dengan izin Allah, bukan dengan bacaan itu. Bacaan itu hanya perantara. Itu boleh. Tuh yang pertama. Wa tamaim. Tamaim itu di sini digambarkan apa tamaim itu? Hurozat. Ya, hurozat. Apa tamaim itu? Hurozat. Yaitu kalung. Wahurus. Ya kalung. Kadang-kadang kalungnya itu berupa manik-manik. Kadang-kadang kalungnya itu ada kulitnya harimau gitu ya. Atau apalah. Kemudian ada tulisan-tulisannya. Yang itu digantungkan, dipakai kalungnya, dipakai dirinya sendiri, dipakai anaknya, atau diletakkan ke binatang ternaknya. Wah, bahwa ini kalung ini dapat menyelamatkan. Bukan Allah yang menyelamatkan, tapi dia meyakini bahwa tamaim itu yang menyelamatkan. Kan berarti dia yakin bahwa selain Allah ada yang berkuasa. Selain Allah itu ada yang sama dengan Allah, dapat menyelamatkan dari sesuatu. Itu berarti apa? Menyekutukan Allah dengan tamaim itu. Maka hukumnya menjadi syirik. Nah, kemudian ini yang banyak at-tiwalah. Apa tiwalah itu? Apa di sini artikan? Di sini diartikan itu disyaratkan wat-tiwalatu nau'u sihri, adalah bentuk daripada sihir. Apa isinya? Tahbibul mar'ati ila zaujiha. Dibikin istrinya lengket pada suaminya, atau suaminya lengket pada istrinya, tergantung siapa yang mengerjakan. Kalau fikri yang melengket, yang baca supaya dia jatuh cinta, itu berarti apa? Tiwalah. Terutama anak pondok. Kadang ayat Al-Quran itu dibaca untuk mahabbah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dibaca, dibikin lengket. Orang yang suka baca kayak itu, nak santri itu hafalannya jadi lemah. Dia hafalannya hilang terus. Kenapa? Kan isinya setan dalam dirinya itu. Dia meyakini dengan bacaan itu bisa bikin cewek itu lengket. Itu hilang. Apalagi supaya kelihatan ganteng. Pengabaran katanya ada yang betul. Apalagi falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydihunna wa qulna hasalillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Itu yang dibaca. Itu Al-Qur'an kemudian dipakai untuk tidak benar. Dipakai untuk pengabaran. Wah, itu namanya apa? Itu namanya tiwala. Bacaannya benar Quran, tapi niatnya yang salah. Penggunaannya yang salah. Enggak zikir istighfar, enggak usah mikirin cewek. Kalau Fikri sudah hafal Quran, kamu bilang jam 9 minta tunangan, jam 10 saya siapkan sudah. Hafal Quran,
tes lulus, suaranya enak, tajwidnya benar, ngomong pada saya jam 9, jam 10 saya dapatkan itu. 1 jam aja, nggak usah lama. Ayolah hafal itu, minta ke saya. 1 jam, jangan terlalu lama. 1 jam, 1 jam kamu sudah saya angkat sudah itu. Kalau hafal Quran, hafalnya nggak hafal. Kalau aku ngurusin telet, mahabbah itu ya. Kenapa katanya waja'lu dzalik wa syirk li i'tiqadil juhali anna dzalika yu'assiru bihilafi ma qadarallahu ta'ala. Kenapa menjadi dia itu menjadi syirik dari perbuatan tamaim dan tiwalah? Karena orang-orang jahiliyah itu meyakini bahwa namanya tamaim, namanya ajimat, yang namanya tiwalah mahabbah itu akan berpengaruh, akan menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Karena meyakini, ini orang ini sakit, tapi kalau dengan pakai ditentukan oleh Allah, ini akan celaka dia akan akan tabrakan. Tapi kalau pakai ajimat ini akan selamat. Nah, kan berarti kan bertentangan dengan ketentuan, meyakini ketentuan bertentangan dengan ketentuan Allah. Berarti mengalahkan dengan kekuasaan Allah. Dia meyakini bahwa orang ini ditakdirkan benci si A kepada si B, tapi kalau pakai mahabbah bisa berubah. Asalnya benci menjadi cinta. Berarti bisa apa berarti? Berarti itu tiwalah bisa mempengaruhi yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Syirik enggak katanya? Jadi syirik. Karena berarti menganggap bahwa ada di dunia ini yang berkuasa selain Allah. Itu penyebabnya. Kenapa disebut syirik? Nah. Itu konsepnya. Tapi ada orang itu modelnya itu dia tidak meyakini bahwa namanya yang dia bawa itu meyakini. Umpamanya ada orang itu punya Al-Quran namanya Quran Andaru. Al-Quran Andaru itu Al-Quran yang ditulis kecil lagi. Itu biasanya kalau sampai pergi ke Turki atau pergi ke Mesir, itu akan mendapatkan Quran kecil, bungkusnya bagus gitu lah. Itu dia meyakini dengan membawa Al-Quran ini akan mendapat perlindungan dari Allah, akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Beda, dia tidak meyakini bahwa Quran Andaru ini yang menyelamatkan, tapi dia meyakini bahwa Allah yang menyelamatkan. Karena apa? Karena membawa kitab suci. Beda. Atau umpamanya Umam nulis Bismillah 313. Kemudian dibungkus, dibawa. Dia meyakini bahwa Allah yang menyelamatkan. Tapi dia meyakini tulisan ini karena isinya adalah Bismillah, maka dia insya Allah dengan Allah diselamatkan. Yang menyelamatkan siapa? Allah. Beda dengan yang tadi, yang menyelamatkan itu Huraz, atau yang bikin cinta itu adalah Pele. Yang dibaca katanya Fikri, samar tangis, samar nisar. Montak nangis nang setibi, montak nisar nisar tibi. Kan begitu ya? Ada nggak kayak itu? Siapa yang mengamalkan kayak itu? Nggak boleh, dosa itu. Apalagi kadang-kadang orang patah ingat secewek mundu. Itu boleh, nggak boleh itu semuanya itu. Itu katanya syirkun. Nah, maka di sini menyatakan wa amma idza kanatir ruqiyatu bil Qur'ani aw bi asma'illahi ta'ala fa hiya mubahatun. Maka kalau dia ruqyah dengan Al-Qur'an, dengan dibacain surat Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, minta kepada Allah supaya disembuhkan, itu tidak apa-apa. Kenapa? Katanya, li'anna Nabi sallallahu kana yuraqqil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma.
Karena apa? Kata dalam hadis ya, bahwa katanya Rasulullah pernah meruqyah, menyembuhkan dengan bacaan pada cucunya, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Apa yang dibaca doanya? U'idzukuma bikalimatillahit tamma min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Itu. Jadi ingin disampaikan tidak semua ruqyah itu hukumnya haram. Tidak semua ruqyah itu hukumnya mengandung kesyirikan. Tapi yang ruqyah yang diharamkan mengandung kesyirikan ketika bacaan-bacaannya itu mengandung minta kepada selain Allah. Yang kedua, meyakini bahwa ruqyah ini yang menyembuhkan, bukan Allah. Yang ketiga, bahwa ruqyah itu bisa berpengaruh, membuat terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Itu yang menimbulkan kesyirikan. Akan tetapi ketika ruqyah itu yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Quran, atau yang diruqyah itu dengan Asmaul Husna, atau dengan doa-doa yang contohkan oleh Nabi, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dia meyakini bahwa yang menyembuhkan, yang memberikan kesehatan itu adalah Allah, maka hukumnya boleh. Jelas ya? Wabillahil musta'anu alaihi takallanu. Maka hanya kepada Allah kita minta tolong, dan hanya kepada Allah kita bersandar. Kesimpulannya, bahwa sihir adalah termasuk dosa besar yang nomor 3. Bahkan tukang sihir yang sihirnya itu mengandung kesyirikan, sihir yang mengandung kekafiran, atau sihir itu yang isinya bikin orang itu mati, maka hukumannya dihukum mati. Tuh. Kemudian yang kedua, ruqyah dan tamaim dan tiwalah itu termasuk syirik ketika apa yang dilakukan itu minta kepada selain Allah, dan meyakini bahwa semua itu akan berpengaruh secara sendiri, mandiri, bahkan bisa terjadi berpengaruh tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Akan tetapi melakukan ruqyah yang ruqyahnya itu menggunakan ayat Al-Quran atau Asmaul Husna atau doa-doa yang contoh oleh Nabi Muhammad, kemudian meyakini semua itu atas izin Allah, keberhasilannya itu bukan karena bacaan tapi karena ketentuan Allah, maka hukumnya boleh. Inilah yang bisa kita baca pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.